5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 ini ketemunya 7. Wah, ngeri. Wato ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ya, sedikit saudara-saudara. Ini juga rame. Jadi bosan juga sih kalau bahas cuman masalah Sambo terus dobol-dobolan, itu kan bosan juga ya. Ini yang perlu dibahas untuk saat ini tuh yang paling penting itu adalah yang ada di Cilegon yang saat ini lagi rame. Ini unik loh. Ini sangat unik sekali. Rokok ST ku habis apa? Duh, pusing aku. Memang repot kalau kita ini tidak kembali kepada jati diri bangsa. Itu repot. Di Cilegon ini terjadi. Bahkan dan ikut menandatangani. Bagus ini. Ini sangat bagus sekali. Ya. Tapi ini bagusnya itu buat para kadrun. Saya sebetulnya sudah lama nggak bahas masalah hal-hal yang seperti ini. Saya sudah lama nggak membahas karakter-karakter orang-orang yang memiliki kelompok-kelompok orang yang berkarakter intoleran. Kok telo? Jelas. Kelompok-kelompok intoleran inilah yang disebut kadrun. Dan ini ada MUI gitu loh, ada MUI Cilegon loh. Nah, ini saya coba saya setelkan sedikit ya. Ikut tanda tangani petisi wali kota dan wakil wali kota Cilegon. Siapa itu? Ya. Wah, ini judulnya ngeri-ngeri nih. Wali kota Cilegon tekan dukungan penolakan pendirian gereja. Wih. Ya. Pembangunan gereja ditolak ketua PGI. Wih. Wali kota Cilegon tanda tangani penolakan gereja. Wih. Ini ya. Kita setelin. Ini saya setelkan bentar. Iklan tuh. Didukung oleh wali kota, wakil wali kota, dan MUI. Wakil rakyat yang tersandera oleh
rakyatnya. Lu ini lo keren gitu. Nanti sebagai pembalasan ketika ada saudara kita yang muslim mendirikan tempat ibadah di tempat saudara kita yang mayoritas agama non muslim, gantian. Keren gak? Saya heran. Saya cuman gak habis pikir gitu. Kok masih ada ya manusia-manusia yang berpikir picik gitu. Saya itu cuman miris saja gitu loh. Hari gini lu berlomba-lomba menjadi orang yang sok suci. Hari gini lu sedang berlomba-lomba menjadi orang yang agamis. Sehingga ketika itu bukan aliran daripada Anda, itu bukan keyakinan daripada Anda, beda keyakinan, ini menjadi sebuah perbedaan. Takbir, tolak gereja. Hebat juga itu Cilegon. Aksesnya gimana? Kenapa? Akses. Hebat loh. Gak tahu yang mana bawa deh. Takbir, tolak gereja. Nanti ketika saudara kita seiman yang beragama muslim mendirikan tempat ibadah di tempat saudara kita yang mayoritasnya agamanya Kristen atau entah Hindu atau entah itu Buddha, giliran diperlakukan yang sama seperti dulu di Manado yang dulu sempat ramai. Sikat, gak boleh mendirikan musola, gak boleh mendirikan majelis. Wah, berbondong-bondong tuh orang yang mengatasnamakan bela Islam tuh. Wah, lama-lama agama ini kok kalian hakimi ya. Ini begundal-begundal agama loh orang-orang yang model-model seperti ini. Kenapa sih negara ini gak tegas terhadap manusia-manusia seperti itu? Ini orang-orang yang mabuk agama sesungguhnya. Kalau mereka andai saja mengaku orang yang beragama itu jelas basisnya adalah kemanusiaan. Nah ketika melakukan seperti itu, ini namanya bukan kemanusiaan. Kenapa sih Anda itu bergerombol-gerombol gitu terus menolak bersama-sama, menolak orang ingin mendirikan tempat ibadah? Enggak, ini gunanya ini apa gitu loh? Pentingnya apa? Apakah ketika Anda ini menolak ada orang yang ingin mendirikan gereja contohnya, terus Anda bergerombol menolak bareng-bareng, bahkan wali kota diintervensi, dan akhirnya wali kota mau tidak mau tersandra oleh rakyatnya harus menandatangani penolakan pembangunan gereja contohnya. Apakah terus Anda itu dijamin masuk surga gitu loh? Saya tuh kadang-kadang mikir gitu. Jujur, orang-orang seperti itu kalau menurut saya adalah orang-orang yang minim akal. Orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang yang tersesat kalau menurut saya. Jadi saya ngomong kayak begini, wah Arya nyerang Islam katanya. Ini bukan nyerang Islam, malah kelakuan-kelakuan yang seperti itulah yang mempermalukan Islam. Orang-orang yang seperti itulah yang mempermalukan Islam. Ayo Islam yang mana yang mengajarkan seperti itu? Contoh ini saya setelin lagi nih. Takbir, tolak gereja, takbir.
Ini sudah mulai lagi muncul yang kelompok-kelompok seperti ini. Masya Allah. Ini apa-apaan? Saya heran, beberapa kitab saya pelajari bahwa ajaran Rasulullah itu tidak ada seperti itu. Dan para wali saat mendakwahkan dan mensyiarkan agama Islam ketika masuk di bumi Nusantara ini, enggak seperti itu. Saya otak-atik. Kok ini terjadi lagi lah? Hal-hal seperti ini terjadi lagi gitu. Terus ini fungsinya ada pemerintahan di Cilegon tuh buat apa gitu. Terus ada MUI ini buat apa gitu. Terus ada sebuah organisasi lintas agama itu buat apa kalau nggak bisa menengahi. Ya setidaknya diberikan pencerahan lah bahwa perlakuan-perlakuan itu adalah perlakuan biadab. Ini Islam model apa gitu lah. Ini yang kita pertahankan, bro. Ini yang kita pertahankan loh. Kultur Islam yang ada di bumi Nusantara. Penjawatannya yang dikatakan adalah sebagai Islam rahmatan lil alamin. Islam Nusantara. Ini nih yang kita pertahankan. Karena di sana juga mengatasnamakan Islam. Islam Kawarih, Islam Al-HTI, Islam Al-Wahabi. Itu semuanya sama. Itu embrionya adalah terorisme. Embrio untuk mendirikan sebuah negara Islam Indonesia. Loh ini kan ngawur. Bangsa kita, negara kita ini sudah diijtimakan. Sudah disyariatkan. Hasilnya yaitu Pancasila. Kesepakatan itu. Apakah tindakan-tindakan biadab seperti itu bisa dibenarkan? Saya ini loh orang muslim gitu loh. Saya melihat perilaku seperti ini. Bagi pembenci saya ya pasti Arya nyerang lagi umat muslim katanya. Loh gimana gua gak komentar? Perilaku biadab seperti itu. Ini salah satu yang menghancurkan marwah Islam sendiri. Gua gak terima dong sebagai orang muslim. Tukbar takbir itu apa maknanya? Takbir halal darahnya. Takbir Jokowi bangsat. Takbir Jokowi anjing. Takbir jangan dikasih izin gereja. Ini apa-apaan? Ini didikasi dari mana? Ajaran dari mana gitu. Kalau itu orang-orang mengatasnamakan agama Islam. Gue kok miris sekali gitu. Miris sekali, yakin. Miris. Jujur gue miris. Kok ada ya biadab bangsat-bangsat seperti itu? Ada gak kata-kata yang lebih kasar selain biadab dan bangsat? Inilah pentingnya
bahwa kita warga Indonesia harus kembali kepada prinsip, kembali kepada jati diri bangsa. Jati diri bangsa kita ini apa sih? Oh, berkebinekaan, oh berpancasila, oh rahmatan lil alamin. SD-nya habis ya. Enggak, gue jengkel, gue malam-malam gue ngeliat YouTube isinya gereja, wali kota menandatangani menolak pembangunan gereja. Ini otak wali kotanya ini kemana gitu loh. Saya kadang-kadang bingung nih. Apakah otaknya itu pas waktu tidurnya terlalu nungging itu terus miring atau gimana gitu? Aku ditangkap nggak ngomong kayak begini kira-kira? Kalau ditangkap juga nggak apa-apa. Ini kelakuan intoleran, jelas. Ini untuk organisasi-organisasi lintas agama harus berbicara. MUI harus berbicara, ini MUI pusat ini. Tahu nggak kesannya, kemasannya sih sangat bagus sekali, keterpihakan terhadap muslim yang mayoritas. Kesannya. Tapi bagi saya, perlakuan seperti itu adalah menghancurkan marwah Islam rahmatan lil alamin. Jadi kesan dunia gitu loh. Kesan dunia Islam itu kok rasis sekali ya. Kok intoleran sekali ya. Kami ini sebagai orang yang bukan berkeyakinan agama Islam. Tapi kami mau niatnya baik hanya untuk menjalankan kewajiban, kami punya kewajiban untuk menjalankan ibadah. Tapi kami tidak memiliki tempat ibadah. Kami ingin membangun. Kenapa ditolak? Setelah menolak itu tuh keuntungannya apa? Coba kita balik lagi, ketika kita orang muslim datang ke Bali yang mayoritas agamanya Hindu, tiba-tiba mau mendirikan musola atau masjid buat tempat ibadah kita orang muslim. Tiba-tiba mereka warga Bali menolak. Apa yang kalian rasakan? Takbir, halalkan darahnya. Mau sampai kapan mau perang? Dibayar berapa Gus sama tetangga sebelah? Jilat terus. Saya dibayar mahal Ariswan. Aku itu ngomong kayak begini dibayar mahal. Sehingga emakmu, bapakmu, kakekmu, nenekmu gak mampu bayar saya. Ya orang-orang Wahabi udah mulai panas, orang-orang HTI itu. Dari dulu kayak begitu. Saya itu gak pernah bahas lagi sebetulnya. Saya pikir ini sudah stabil gitu loh. Oh, cara toleransi warga negara Indonesia ini sudah baik. Ternyata kayak begini lagi. Rasis lagi. Orang kalau terlalu muja-muja agama ya seperti itu. Akhirnya mabok agama. Udah dikasih tahu berkali-kali. Agama gak menjaminmu masuk surga, Drun. Yakin? Yakin gak kamu masuk surga? Kalau yakin di sini kamu tak bacok sekalian. Mati masuk surga, kamu mau berani? Sudah mulai nih. Yang kayak begini-begini sudah mulai. Kacau. Bahkan yang seperti ini sudah terabaikan gara-gara ramenya Sambo, ramenya perpencotan. Ini ya penting harus dibahas ini. Gus bahas dunia pencot tuh. Warga-warga pencot sudah gatal. Karena apa? Psikisnya sudah kena. Sehari saja dia tidak nonton konten perpencotan yang gibah, yang fitnah begitu sudah gatal, dia gatal-gatal. Ya. Yeah.
Channel Gus Arya Wali Medsos bukan channel pencot. Channel ini adalah channel-channel tempat perang. Perang melawan hal-hal yang batil. Salah satunya adalah kelompok-kelompok kadrun yang bisa menjelma macam-macam tuh. Takbir. Ya, maka ini ya, walaupun ini pagi-pagi saya live streaming karena saya tadi itu waktu patroli saya jengkel aja melihat yang seperti ini. Ya, harapan saya teman-teman dicermati dan itu juga bagian daripada edukasi ya. Bahwa itu adalah perlakuan-perlakuan yang tidak baik. Ya. Kalau ada kata-kata yang lebih kasar lagi daripada biadab dan bangsat, perilaku-perilaku seperti itu, ya, ini merusak kerukunan antar umat beragama. Kita tidak sepakat. Kita nggak boleh ngeledek agama lain, sesembahan orang lain, keyakinan orang lain. Dalam Al-Quran pun, dalam Nas pun sudah ada dalam surat Al-An'am ayat 108. Jika engkau menghina agama lain, ya kan, mengejek Tuhannya orang lain, keyakinannya orang lain, maka agama lain, keyakinan lain, apapun itu akan membalas yang sama halnya yang Anda lakukan seperti itu. Ya. Saya masih di Surabaya, Mbak Junet. Ya, yuk kembali kepada jati diri bangsa. Itu lebih penting. Contoh di Bali ada 5 tempat ibadah berjajar berdampingan di daerah Nusa Dua, saling bertoleransi. Kalau Bali saya sudah tidak meragukan lagi. Ini loh kelompok-kelompok ini harus, dulu sering kok kita gampar satu-satu pemahaman-pemahaman seperti itu, tidak baik itu. Itu merusak Islam itu. Bagi orang awam saja kelihatannya suci. Ya, ini sudah mulai politik identitas itu. Mengkotak-kotakkan nanti. Orang yang tidak muslim dikatakan kafir, dikafir-kafirkan semua. Yang tidak sejalan orang muslim sendiri kepada kelompok-kelompok tersebut pun dicap kafir. Kamu takfirin itu. Kelompok-kelompok kawari sama itu. Apa-apa halalkan darah, nggak sejalan dengan otak mereka halalkan darah. Ya. Dia tidak pernah menengok sejarah ketika dulu Rasulullah saat duduk bersama sahabat. Ya. Lalu ada orang Yahudi. Betapa toleransinya Rasulullah ya. Ada beberapa kelompok orang Yahudi lewat mengangkat jenazah orang Yahudi atau orang kafir. Ya. Lalu Rasulullah saat duduk bersama sahabat berdiri seketika ketika jenazah Yahudi atau orang kafir itu lewat. Lalu sahabat Rasulullah itu bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa Anda berdiri? Kenapa Anda begitu menghormati? Itu orang Yahudi, orang kafir ya Rasulullah." Maka Rasulullah menjawabnya cukup sangat sederhana sekali. Bukankah Yahudi dan kafir juga ciptaan Allah? Kita diciptakan sama. Jadi betapa toleransinya, maha toleransinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ini Gus itu sumbernya dari mana? Jangan asal ngecaprak. Nah inilah. Makanya kamu itu jangan cuma lihat dunia pencot saja. Ya, hal-hal yang seperti ini kamu membantah saya. Ini nanti saya setelin ya. Nih. Kelakuan teman-temanmu nih kayak gini.
dalam video ini sudah jelas. Dalam video ini sudah jelas bahwa wali kota itu terpaksa menandatangani dan menolak pembangunan tempat ibadah umat Kristen. Ini terjadi di Cilegon. Di Cilegon itu. Jadi kamu nggak usah berbicara, kamu ngomong kayak begitu sumbernya dari mana gitu. Saya itu ketua umum Siber Anti Hoax. Setiap informasi itu disaring. Setiap menentukan sesuatu opini itu dikaji dengan beberapa luasnya, beberapa sektor. Semua sektor kita kaji semua. Baru kita sampaikan. Keabsahannya, kevalitannya. Enggak kayak dunia-dunia pencot. Ya. Asal aja nggak ada data, nggak ada ini, gibah aja. Tuh orang-orang Wahabi tuh pada muncul semua di si Jasun, si Lencai, Boncai, kelompok-kelompoknya pada turun semua, udah panas semua tuh. Lihat, tahu nggak si Jasun itu pernah telepon yang mengatakan bahwa Maulid Nabi juga haram katanya. Ini kelompok-kelompok Wahabi nih. Ya. Maka kembalilah kepada jati diri bangsa. Ketika saya ngomong begini, pasti dia panas. Ini orang-orang yang mengaku agamanya Muslim, menolak saudara kita yang beragama Nasrani tujuannya adalah untuk membangun tempat ibadah. Kok menolak? Ini adalah perbuatan biadab kalau menurut saya. Ada nggak kata-kata yang lebih kasar lagi daripada biadab? Ini merusak kemanusiaan, toleransi. Ya, nanti imbasnya, atau nggak imbasnya? Seperti yang di Manado dulu ketika saudara kita Muslim. Di Manado mayoritas agamanya adalah Katolik, Kristen. Ketika mendirikan musola atau majelis atau masjid, di sana tidak dikasih izin. Akhirnya ribut. Berbondong-bondong umat Muslim mendatangi Manado. Demo lah, inilah, itulah. Kalau nggak mau diperlakukan seperti itu, harusnya kita sebagai tuan rumah, kita sebagai mayoritas pun harus memberikan ajaran-ajaran yang toleransi. Toleransi yang sangat terbatas. Bukan toleransi sebebas-bebasnya, bukan. Ada nggak yang bisa bantah saya ngomong kayak begini? Kalau kamu punya guru, bilang sama gurumu. Arya nggak sepakat. Bantah aja kalau bantah. Toh Rasulullah nggak pernah ngajarin seperti itu. Para wali syiarnya juga nggak pernah. Dulu cara dakwahnya seperti itu. Lebih lah armadamu kamu taruh mana? Oh, nggak dimarahin satpam? Ditanya nggak? Nggak. Jadi ideologinya Kadrun ini adalah ideologi kelompok-kelompok Kawarih dan kelompok-kelompok takfirin. Pokoknya keyakinan mereka adalah ketika beda keyakinan halal darahnya. Makanya saya sarankan, lu minggat aja dari Indonesia. Bikin rusuh kelompok-kelompok seperti itu tuh merusak. Yang merusak Islam adalah kelompok-kelompok yang seperti itu juga. Iya, saya di Surabaya.
Kawari kuwi apa Islam teroris Gus? Ya Kawari itu sebuah pemahaman yang sangat membahayakan. Embrionya teroris juga itu. Kawari. Ya. Bom sana, bom sini. Itu kalau di Timur Tengah. Makanya Timur Tengah sampai detik ini masih perang dan perang. Ya masalahnya cuma itu kok. Nguteknya itu di agama aja. Hari gini kok ngeributin agama. Kayak lu kecil gak pernah diajarin ngaji. Kayak lu gak pernah sekolah madrasah. Kalau memang lu gak pernah semua itu, berarti yang salah adalah orang tua lu. Nah makanya saya ingatkan, datang ke tempat ustadz atau kiai, belajar mulai sekarang. Umpama wis kasep. Jengkel saya. Serius. Ini kelompok-kelompok intoleran ini harus memang betul-betul kelompok-kelompok intoleran seperti yang kasus di Cilegon ini, orang kelompok-kelompok yang mengatasnamakan Islam tapi pahamnya adalah Islam rasis, Islam intoleran, yaitu seperti itu. Ini sangat berbahaya, nggak boleh berkembang biak. Walaupun dalam dohirnya kelihatannya, fisiknya kelihatannya kafah. Wah, bajunya pun sangat islami sekali. Tapi pemahamannya kawarih. Pemahamannya adalah kelompok-kelompok takfir. Ini yang merusak Islam, saudara-saudara. Orang-orang seperti itu adalah yang merusak Islam sesungguhnya. Wes to manut aku, penak-penak. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau saya sekarang lagi ributin janda muda, ya sudah, itu malu aja lah. Saya nggak bahas itu, saya sedang fokus bahas untuk masalah ini. Ya. Jadi pesan terakhir saya untuk mengenai permasalahan yang di Cilegon, termasuk wali kota yang menandatangani penolakan pembangunan gereja, juga termasuk MUI Cilegon. Kalau berita yang di TV One itu betul, sungguh biadab kalian. Seorang pemimpin kok kayak begitu. Kalah dengan intervensi yang mengatasnamakan rakyat kadrun. Ya. Itu kadrun yang model-model kayak begitu. Harus dibantai, harus dihabisin bila perlu. Ya, seandainya Indonesia ini memerangi kelompok-kelompok seperti itu dan kehilangan 100.000 manusia kadrun, tidak rugi. Tapi bangsa kita aman, ideologi bangsa kita tetap aman dan kuat. Ya. Dan selanjutnya adalah mari kita kembali kepada jati diri bangsa. Kita ini orang bangsa Indonesia. Seandainya dikaitkan dengan agama kita mayoritas itu adalah agama Islam. Islam yang ada di Indonesia, fahamnya adalah Islam rahmatan lil alamin. Itu penjawatan dari Islam Nusantara. Ya. Jadi boleh ini dibagikan live ini. Ya, ini sebagian sudah pada istirahat, mungkin tidak apa-apa. Sengaja saya live sekarang, barangkali besok saya sibuk nggak bisa bikin statement tentang gereja. Ini nanti boleh dibagikan. Ya, supaya MUI juga bisa menyikapi lebih bijak. Ya, buat MUI, mohon maaf saya harus sampaikan. Sesungguhnya yang merusak Islam sendiri adalah kelompok-kelompok yang perilakunya seperti ini. Termasuk wali kota tadi itu ikut-ikutan, seorang pemimpin kok begitu. Ikut-ikutan menandatangani penolakan pembangunan gereja. Ini merusak marwah agama Islam.
Di mata dunia Islam hancur ya gara-gara kelompok-kelompok seperti ini. Ya. Sudah sejuk-sejuk kok. Makanya NU memberikan dedikasi kepada warga Nahdliyin. Itu memberikan dedikasi yang yuk toleransinya dijaga. Yuk rahmatnya dijaga. Rahmatan lil alamin. Rahmat kepada siapapun. Seperti apa yang diajarkan oleh Rasulullah. NU mengajarkan, makanya NU itu disukai. NU itu disukai oleh kelompok-kelompok yang beragama keyakinannya berbeda seperti Kristen, Hindu, Buddha. Suka sama orang-orang NU. Kenapa? Rahmatan lil alamin. Toleransi yang sangat baik, saling menghormati dan menghargai. Dan ketika ini dijalankan oleh seluruh umat manusia, maka kedamaianlah yang akan terjadi. Tetapi kalau kelompok-kelompok takfirin seperti itu, ya, mentang-mentang dia mengatasnamakan Islam, dia nggak boleh tolak bikin gereja, gereja ditolak, ini bisa terjadi yang namanya merusak kerukunan antar umat beragama, dan itu tidak baik. Itu tidak baik. Itu tidak baik. Kalau seandainya saya berbicara seperti ini, ada yang tidak suka. Sudah jelas mereka kelompok-kelompok pemahaman dari mana. Kelompok-kelompok sebelah. Yang sok agamis. Yang sok pintar. Yang memiliki kunci surga. Yang punya 72 bidadari. Ya, jadi saudara-saudara, siapapun nanti boleh bagikan live ini besok atau sekarang. Bagikan ke grup-grup. Kami tidak setuju yang kelakuan-kelakuan seperti ini. Sudah mulai mau masuk ke tahun-tahun politik. Nah, ini nanti kalau dibiarkan Islam ini akan dihancurkan lagi nih. Sama oknum-oknum seperti ini nih. Ya, politik identitas. Kemarin Muslim udah cukup nih dogoyang sedikit di dunia perpencotan tuh. Ada Samsudin, ada si kampret merah itu. Sudah mulai ini diacak-acak, akidahnya diacak, keyakinannya diacak. Sekarang ada model-model seperti itu lagi. Terjadi ini lama sudah nggak ada, sekarang ada lagi. Penolakan tempat ibadah di Cilegon seperti agama saudara kita yang beragama Kristen. Nggak bener. Ya, siapa yang mau bantah aja, nggak bener itu. Hak batil kita sampaikan. Suarakan terus Gus, ya, insya Allah. Kalau jawabannya Tuhan yang Maha Kuasa berarti bukan kafir. Coba ngaji di sedikit ya. Semangat Gus, ya. Ratakan kadun pasti ya. Rokok sifanya mana Gus lagi habis, gak bisa rokok sifa. Kalau saya tidak suka kamu Gus, karena kamu lelaki, saya mah sukanya janda muda ya. Oke. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Jakarta Timur tolong bahas di dokter Lele Kuculuk. Sudah nggak perlulah tiap hari bahas ya, sekali-kali karena masih banyak yang lebih penting dibahas kan. Sudah nggak zaman khilafah kuno, ya betul. Gus promosiin YouTube lagi Gus, ya. Sudah nggak zaman ya, selalu dukung Gus Arya penak. Iya dong. Wis to manut aku penak mlebu surga bareng pokoknya. Saya sarankan ya, kamu yang dari dunia pencot, kalau aku sedang berbicara seperti ini, kamu narik saya ke dunia pencot, itu menghibur kamu. Lebih baik kamu nggak usah nonton deh. Aku juga nggak terlalu berharap amat kok. Kamu tuh orang dari dunia pencot itu 90% rata-rata psikisnya sudah kena. Kalau orang yang biasa ikut edukasi saya, edukasi ekstrim saya di sini, yang biasa orang nasionalis, pasti akan paham ketika dunia pencot ya pencot, edukasi kebangsaan ya kebangsaan, keagamaan ya keagamaan.
Orang-orang yang psikisnya sudah kena dari dunia pencot, ini sudah nggak bisa didaur ulang lagi. Rata-rata panas, nggak nyambung gitu loh. Akhirnya narik-narik. Saya saranin nggak usah nonton deh, ya. Nggak usah nonton. Saya juga nggak terlalu penting-penting amat kok. Mau saya YouTube saya, channel saya sepi kayak nggak ada yang nonton kayak. Nggak penting-penting amat. Ya. Dunia gibah kok disuruh pelopor kesenangan kamu. Pencot itu dunia perdukunan, spiritual kayak begitu ya. Pentas cocot itu kan, jadi nggak ada hukum-hukum, nggak ada lah di dunia pencot itu. Isinya ya gibah, fitnah yang tidak ada fakta hukum. Pergi aja, nggak usah lah. Nggak usah nonton saya lagi, saya sarankan. Ya, karena kamu udah nonton saya sudah berbulan-bulan, bertahun-tahun, tapi kok masih selalu aja gitu. Anak buah si gundul Aceh ya paling. Oh iya, kemarin aku dikeroyok emak-emak bener. Makasih videonya ya. Iya, sampai ketawa saya. So dicowel-cowel. Saya baru lihat ini videonya ini. Baru ini saya lihat video saya dicowel-cowel begitu ya. Mana ya videonya kemarin? Iya, lucu-lucu. Mana ya kemarin ya? Ada yang kirim, ibu-ibu siapa ya? Saya terlalu banyak cat di sini sampai bingung. Mana ya? Banyak sekali cat soalnya. Mumpung di Jombang Gus menawi kerso ziarah ten makomnya Mbah Wahab Hasbullah Tambak Beras, insya Allah pengen nanti bagi-bagi waktunya ya. Pengen sekali saya ke Tambak Beras. Mana ya videonya, dikirim kemana kemarinnya, lupa saya. Iya, baru sadar saya pernah dicowel-cowel sama emak-emak, tapi saya suka. Iya. Sampai ke muka-muka dicowel-cowel. Kang Ren, sepeda sama nggak enak, sepeda kanan tak jak nonton. Mana ya? Oh, sepeda sama. Kenapa pun? Sebenarnya, enggak nih, hubungan. Mana ya? Aduh, udah ketimpa lagi ya Allah. Oh ini kayaknya. Oh iya nih. Nih. Tuh lihat aku dicemek-cemek tuh. Tapi seru loh. Mak-mak, Masya Allah seru. Terima kasih ya mak-mak ya. Ih.
Itu loh yang Di kertas. mukaku diuwek-uwek sama mak-mak itu loh. Saya diperkosa mama. Siapapun mak-mak di sini, saya mengucapkan terima kasih ya, sudah sayang sama aku ya. Ya namanya orang ekspresi itu kan beda-beda ya. Ada yang pengen ketemu saya gemes, ada yang pengen nyuwek-nyuwek, ada yang pengen ngewel-ngewel. Terima kasih pokoknya mak-mak ya, Anda semuanya hebat pokoknya. Ariswan, harusnya kamu bahas BBM naik Gus. Kemarin saya bahas BBM naik, dia tidur. Ada kan si urip terputih. Sekarang saya lagi bahas masalah kadrun, kamu melek. Emang kadrun tuh begitu, lempar narasi, habis itu pergi. Artis idola mak-mak. Ya mak-mak makasih ya, mak-mak siapapun itu. Saya mengucapkan terima kasih karena sudah uwak-uwak saya. Uwak-uwak. Gus masuk ke dunia pencot aja biar channelnya. Sejak kapan dunia pencot channelnya itu berkembang? Sejak kapan? Hah? Sejak kapan? Pencot itu berkembang juga baru kemarin. Ada saja. Ini orang-orang dunia pencot udah pada mati aja lu. Pergi gak usah nonton dah, pusing saya. Ini orang-orang pencot udah nggak usah nonton. Saya lebih baik nggak ada yang nonton kok. Tak ngomong dewi di mana ada runcat. Saya mau foto sama Gusnya sampai gak kebagian. Nanti foto lagi kita. Satu cepretan 5.000 ya. Mahal amat. 3.000 boleh kalau kemahalan. Bayu Gak ada kopi ya. ngabis. Saya pengen ngopi sebetulnya. Nah itu aja ya. Gak bisa jadi wali kota ya. Mas Kim udah dulu Mas Kim. Kalau ngomong Gus aku tutup pencot. Enggak, yang saya maksud itu dunia pencot itu orang-orang pencot tuh kayak si Ariswan, si Supadi Pendi itu. Terus si Jasun, orang-orang Wahabi. Saya bahas orang-orang itu kalau bisa nggak usah nonton saya lagi deh. Berbulan-bulan, bertahun-tahun nggak ada faedahnya. Nggak sadar-sadar. Nggak sadar-sadar sayanya kesel. Terus si Lencai Boncai itu kan orang dari pencot itu nggak usah nonton deh. Jujur saya mah lebih baik daripada bahas pencot, lebih baik saya nggak usah YouTubean lagi. Ya, saya tetap urusan saya adalah kebangsaan karena masih banyak sesuatu yang lebih penting daripada bahas masalah dukun. Ya, keterbelakangan. Buat hiburan. Ya sekali-kali aja buat hiburan, sebulan sekali paling. Ya, mending pergi nggak usah nonton saya deh. Saya nggak akan kehilangan viewer kok. Ya. Saya itu bukan si gundul dari Aceh, bukan. Yang panennya ketika ada hujat-hujatan kayak begitu, enggak saya mah. Nggak usah nonton saya. Lagian kamu nonton saya juga ketika saya bangun pondok pesantren juga kamu nggak pernah bantu. Bantunya kalau gibah-gibah doang. Bener orang-orang seperti kamu tuh nggak ada bagus-bagusnya sama sekali. Mending nggak usah nonton saya deh. Saya juga nggak butuh-butuh amat.
Lalu dunia pencot itu isinya orang-orang Wahabi gitu loh. Sampah, iya, mending pergi aja deh, sampah ini kok. Pergi nggak usah nonton. Ngapain nonton, udah jam segini aja masih ratusan orang yang nonton. BBM naik lu diem Gus. Iya, gue bahas BBM juga lu lagi ngorok. Kalau saya lagi bahas BBM sesuai dengan keinginan kamu, pura-pura budak paling. Gus kok ngusir? Bener, kalau kamu nggak sembuh-sembuh, berbulan-bulan bertahun-tahun kenal dengan saya, tapi nggak ada kemajuan positif sedikit pun, lebih baik nggak usah nonton saya usir kamu. Enggak ada faedah. Sayanya malu sendiri, gagal gitu, gagal menyadarkan kamu. Orang diajak hidup bahagia, hidup sehat kok nggak mau. Saya nggak mau bahas-bahas pencot lagi, sekali-kali aja buat hiburan paling. Jadi nggak usah maksa-maksa. Udah nggak usah nonton deh. ST ku lagi entek Mas Kim. Kehabisan rokok ST saya. Kemarin beli di Semarang 1 pres habis. Kadrun hidupnya mana bisa bahagia? Pencot. Dia sehari kalau nggak menghujat orang, itu dunia pencot ya, pentas cocot ya. Sehari kalau nggak menghujat orang, kepalanya sakit. Makanya jangan sering-sering nonton dunia pencot. Dunia Samsudin, dunia si kucluk merah, itu nggak ada selesainya. Itu semua penuh dengan settingan dusta, gibah, hujat-hujatan. Nggak ada faedahnya sama sekali. Yang ada juga bikin subur orang-orang kelompok-kelompok Wahabi. Karena kelompok-kelompok Wahabi itu memang getol yang model-model seperti itu. Lihat aja di TikTok tuh. TikTok itu udah dikuasai oleh paham-paham Wahabi, Salafi. Sebenarnya channel Gus Arya naik pas masuk ke pencot. Kata siapa? Sok tahu. Dunia pencot itu lahir kemarin setahun yang lalu. Saya sudah dari tahun 2014 sudah terkenal. Ngaca Tron. Ngaca. Enak saja. Itu pencotan. Asal jeplak. Asal jeplak. Pikir Gus Arya itu gak terkenal apa? Pencot aja terkenalnya di dunia pencot doang, di dunia spiritual. Kita itu dunia bro mengenal. Dan selama ini juga menang terus. Gak pernah kalah. Yang bener ya menang lah. Yang kalah itu ya gak bener. Jihad itu ya menang. Kalau gak menang namanya bukan jihad, jahat. Hidup Wahabi yang aswaja mah lewat katanya. Fokus ke topiknya sudah selesai tadi. Saya sudah bahas. Ya. Jadi itu aja masalah itu ya, masalah gereja yang di Cilegon itu, pembangunan yang ditolak itu, perlakuan biadab. Nggak boleh seperti itu. Makanya kembali kepada jati diri bangsa ya. Bisa dihitung lah orang-orang Wahabi di sini kayak si Jasun ya. Terus si Ariswan itu tuh orang-orang hijrah itu. Dia nggak bisa ngaji, nggak pernah sholat, tapi dia suka bicara agama. Si Ariswan tuh. Ariswan, Jasun. Ya ngajinya sama Kholik Basalama, ngaji Google al YouTube. Wal YouTube wal Google. Wal download nggak punya guru ya, gurunya itu YouTube gitu. Nah itu nontonnya Basalama, Firanda. Terus ya rusak gitu. Wayang diobong, keris dipotong-potong gitu. Karena musyrik gitu. Maulid Nabi skip, itu haram, bid'ah gitu. Ya kelompok-kelompok itu aja sih, orang-orang kayak Jasun, Ariswan.
Kasih miris gitu loh, kasihan. Nonton sudah berbulan-bulan, bertahun-tahun nonton saya. Tapi tidak sembuh-sembuh. Aku Ini gak usah nonton deh. Gak usah nonton saya. Lencai boncai kalau cuma di sini ngobrolin masalah pencot, gak usah nonton saya juga. Saya males. Jidat gosong. Oke gitu ya. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.